Banyak sekali mitos kontroversial terkait dengan mie instan. Jadi yang pertama harus diberitahu bahwa mengawetkan makanan tidak selalu harus diberi dengan zat pengawet. Mengawetkan makanan adalah membuat bakteri dan mikroba tidak bisa tumbuh di makanan tersebut. Jadi bisa diasapkan, bisa dikeringkan, bisa juga ditambah zat-zat seperti garam. Kalau pada mie instan, proses pengawetannya adalah dengan pengeringan. Jadi dalam proses pembuatannya sudah dilakukan deep frying. Jadi segitu dikeringkan sampai kadar airnya sangat berkurang. Nah, kondisi yang kering inilah yang menyebabkan bakteri tidak muncul. Ada bahan pengawet yang di dalam mie instan yang disebut nipagin. Nipagin bukan bahan pengawet, tapi sebenarnya adalah anti jamur. Karena bila lembab akan muncul jamur aspergillus yang toksinnya berbahaya buat yang memakan. Dosis nipagin sudah diatur sedemikian rupa yang apabila masuk ke tubuh, hati mampu mengeluarkannya. Berapa batasnya nipagin berbahaya? Identik dengan kalau Anda makan 350 bungkus mie instan, itu baru batas berbahayanya nipagin di tubuh. Tapi apa mungkin kita makan sehari 350 bungkus? Tidak. Tapi kenapa tidak sering melekat mie instan itu? Karena saat proses deep frying, itu minyak yang ada masuk ke dalam, diserap ke mie tersebut, sehingga yang menyebabkan mie itu tidak saling berlengket. Minyak itu baru keluar setelah proses pemasakan saat mau disajikan. Kemasan mie instan yang menggunakan styrofoam itu tidak berbahaya. Proses pemanasan mie instan dalam kemasan cukup dengan 90-100 derajat kan? Kenapa? Karena dia sudah setengah matang. Jadi sebetulnya sudah matang, hanya tinggal dilunakkan dengan suhu yang air yang cuma di bawah 100 derajat. Kecuali kalau di atas sampai 160 derajat Celcius. Jadi tidak pernah ada dalam kemasan itu pemanasannya lebih dari 160 derajat Celcius. Ini yang lucunya. Bahkan air tersebutlah zat gizinya. Jadi saat pembuatan mie instan itu sudah dipastikan bahwa ada proses fortifikasi. Fortifikasi itu menambahkan zat gizi lain ke dalam makanan supaya kualitas gizinya lebih besar. Nah, saat proses perebusan justru zat fortifikasi seperti zat besi, vitamin-vitamin, keratin yang dimasukkan larut dalam air rebusan tersebut. Jadi kalau itu malah dibuang, zat gizinya malah hilang. Jadi salah kalau merebus mie instan, air yang pertama itu malah dibuang. Justru disitulah zat gizi yang ditambahkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas dari makanan tersebut. Penyebab kanker adalah zat karsinogen. Tidak ada zat sedikit pun di dalam mie instan yang mengandung zat karsinogen. Kalau ada pasti BPOM akan menarik. Yang pasti dengan memasak bareng seringkali mengurangi kelezatan dari mie instan itu. Kenapa? Jumlah airnya biasanya lebih banyak dibanding yang seharusnya dianjurkan. Sebenarnya letaknya adalah pada kebiasaan orang Indonesia dalam mengkonsumsi mie instan. Yang pertama, seringkali orang Indonesia mengkonsumsi berbarengan dengan nasi. Padahal kedua-duanya adalah karbohidrat. Anda bisa bayangkan, satu mangkok mie instan itu kalorinya kurang lebih 400 kalori. Nasi 800 kalori. Kalau makannya sekaligus itu 1200 kalori. Kebutuhan orang Indonesia sehari itu cuma 1700 kalori. Jadi sekali makan sudah hampir kebutuhan satu hari. Itu yang suatu saat bisa menyebabkan obesitas, kegemukan. Kedua juga, seringkali ngerasa bahwa makan mie instan saja sudah cukup. Tidak, harus kelengkapannya ada. Bukan hanya mie instan, karena mie instan adalah karbohidrat. Tentu harus dibarengi dengan protein, sayuran. Jadi alangkah baiknya dicampur dengan ada telur, mungkin daging, mungkin sayuran lain. Jadi kalau lengkap,
itu sama saja dengan makan 4 sehat.